Selamat mendengarkan podcast ini. Sering saya kemukakan hidup kita itu benar-benar singkat. Kematian adalah fakta yang tidak akan pernah bisa kita hindari, saudara. Jadi kalau kematian itu fakta yang tidak pernah bisa kita hindari, tidak akan pernah bisa kita hindari, kita pasti masuk ke dalam realitas itu. Mengapa kita tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kehidupan di balik kematian? Saya sudah kemukakan sebelumnya, kalau surga merupakan terminal akhir kita, pelabuhan akhir kita, tidak mungkin itu sebuah keadaan yang gelap gulita yang tidak bisa dimengerti. Tidak mungkin, karena itu tujuan. Pasti Tuhan telah menunjukkan atau menyediakan pengertian yang benar mengenai keadaan dunia di balik kematian kita. Dan ini pertemuan ke-10, saudara. Sudah 2,5 bulan, hampir 3 bulan, saudara. Jadi harus diikuti dari awal. Nah, sekarang kita bahas mengenai apakah semua orang yang ada di surga berada di tempat yang sama. Nah, kita kalau mau menjawab pertanyaan ini harus bisa membedakan antara Yerusalem baru, dan bumi atau wilayah-wilayah yang luas tanpa batas dalam kerajaan surga nanti. Banyak orang menyamakan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan dengan wilayah-wilayah yang luas dalam kerajaan Allah. Jadi kalau berbicara mengenai surga, asumsinya adalah tempat tunggal yang terlokalisir, di mana hanya orang-orang tertentu yang masuk ke sana. Saya pernah mengemukakan kepada saudara, di dalam bahasa Ibrani kata surga itu samayim, saudara. Samai itu tunggal, yim ini bentuk jamak. Jadi samayim ini artinya langit-langit, heavens, langit-langit. Surga itu bukan satu tempat yang tunggal, dan itu menarik loh, disebut samayim. Itu menarik sekali. Ini perlu diperkarakan, sebab kalau kita melihat kebenaran ini, maka kita juga akan menghayati keunggulan umat pilihan. Umat pilihan yang tampil sebagai pemenang atau berhasil menjadi corpus delicti. Maka kita akan terpacu untuk memperjuangkan hidup kita sekarang ini supaya menjadi anak-anak Allah yang memenuhi rencananya, yaitu membinasakan pekerjaan iblis dan mempercepat kedatangan Tuhan. Nah, ini yang disebut menjadi corpus delicti. Bahwa keunggulan anak-anak Tuhan itu akan memiliki gema di keabadian, memiliki dampak di kekekalan, saudara. Dan di surga itu ternyata ada bermacam-macam tingkatan masyarakat atau jenjang. Dan fakta ini tidak bisa sukar dibantah. Dalam Injil, Tuhan Yesus sering menyebut mengenai upah yang besar. Upahmu besar. Ini bicara soal kuantitas upah. Dan saya kira kalau di dalam kesempurnaan kuantitas tidak mungkin tidak bertalian dengan kualitas. Jadi ada upah yang besar. Juga dalam Matius 20 ayat 23, Markus 10:40, Tuhan berbicara mengenai kedudukan yang berbeda. Hal duduk di sebelah kanan kiriku itu hak Bapa. Jadi ada kedudukan yang berbeda. Dalam kerajaan surga juga Tuhan mempercayakan kepada masing-masing hambanya jumlah kota-kota yang berbeda. Pasti ini bukan kota-kota di bumi, saudara.
Atau kalau kota-kota ini dianggap sebagai figuratif, ini bicara mengenai porsi yang berbeda kepada masing-masing anak-anak Tuhan yang menunjukkan pengabdian dan kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, ada tingkatan, ada jenjang. Tetapi pada intinya, garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian orang-orang percaya yang dikatakan sebagai memiliki karunia sulung roh, anak-anak Allah dan anggota masyarakat. Nah, ibu kota kerajaan yaitu Yerusalem baru yang ditulis dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 27, saudaraku. Itu ada orang-orang yang diperkenan masuk ke dalam kota tersebut, yang dikatakan dalam firman Tuhan, yang najis tidak akan diperkenan masuk di sana. Jadi ada, kalau dalam kitab kehidupan itu, saudara, kitab kehidupan tidak sama dengan apa? Kitab kehidupan anak domba. Orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba adalah orang-orang yang sempurna, yang tidak bercacat, tidak bercela. Nah, pembagian besar ini harus kita pahami. Jadi saudara-saudara, ada pembagian. Seperti sekarang ini kan, yang saya pernah katakan paket A, paket B itu ya saudaraku. Kalau ini paket A, ini paket B, saudara. Ini orang yang terus dalam kitab kehidupan anak domba. Ini hanya kitab kehidupan saja. Kalau yang ini, saudara, menerima keselamatan, ini tidak. Tetapi dihakimi menurut perbuatan. Kalau saya mau tambahkan di sini, saya sudah ingin sampaikan. Orang yang memiliki karunia sulung roh ini harus orang-orang yang memiliki perbuatan yang nilainya harus 100. Tidak boleh di sini setengah baik. Ini orang-orang yang sudah memiliki kebaikan yang paling baik yang bisa dilakukan manusia. Jika orang belum memiliki kemampuan berbuat baik atau kemampuan yang paling baik yang dilakukan manusia, dia belum bisa memahami keselamatan. Sebab keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula, di mana manusia bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Anak Tuhan bisa berbuat apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan perintahkan. Kalau perbuatan baik orang, ya, atau hukum moral, hukum kebaikan manusia itu kan, orang miskin dibantu, ya, orang salah mesti dihukum, orang benar mesti dibela, ya, orang rela berkorban demi keadilan, demi negara, demi orang lain, begitu. Dan di dunia ini ada orang-orang yang bisa punya nilai kebaikan 100, nilai kebaikan 100. Kebaikan manusia loh ya, bukan kebaikan Allah. Kalau Anda tidak rela 100, oke deh, mampu 90. Mampu 90. Ya, mampu 90 ya. Dia mampu berbuat apa saja, dia mampu. Apapun dia mampu. Berkorban bisa. Jadi kalau Tuhan perintahkan begini, lakukan ini, dia bisa. Lakukan itu, dia bisa. Lakukan ini, dia bisa. Dia harus punya semua ini. Dia harus punya semua ini. Kalau nggak punya semua ini, nggak bisa. Misalnya dia hanya punya sebagian gini, saudara ya. Yang ini nggak punya gitu. Gimana kalau Tuhan perintahkan yang ini nanti? Nggak bisa. Nah, Paulus mengatakan, walaupun saya bisa memberikan tubuhku untuk dibakar, memberikan seluruh hartaku, itu klimaks. Tanpa kasih
Sia-sia kasih itu artinya segala tindakan yang sesuai dengan selera Tuhan atau kehendak Tuhan atau di dalam komando Tuhan. Seseorang tidak akan bisa melakukan komando Tuhan kalau tidak punya bahan yang cukup. Jadi saya baru bisa mengerti. Saya terus terang baru tahu belakangan, saudaraku, bahwa kebaikan kita itu harus kebaikan yang sempurna, baru bisa menjadi orang-orang yang pantas nanti ada di Yerusalem baru. Dia tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela. Sekarang punya semuanya ini saja, tapi kalau tidak mengerti komando Tuhan percuma. Ya pokoknya orang miskin dibantu, mau apa dikasih, mau berkorban bisa. Tapi tanpa komando Tuhan itu tidak di dalam kasih, saudara. Tidak di dalam kasih. Kasih itu semua tindakan sesuai dengan selera Tuhan atau dalam komando Tuhan. Jadi saya bisa mengerti sekarang betapa sulitnya orang diselamatkan. Betapa sulitnya. Banyak orang berusaha masuk tapi tidak bisa. Nah kalau sudah bicara begini saya juga jadi takut, saudara. Kita harus punya kebaikan yang nilainya terbaik yang bisa dilakukan manusia, baru bisa kita melakukan kehendak Tuhan. Ibarat supermarket itu ya saudara, Anda harus punya semua barang di dalamnya. Lalu kalau ada pejabat tinggi mau datang meminta itu ada, ini ada, itu ada. Nah kalau Anda punya warung kecil, nggak bisa. Jadi lemes kita. Karena kita sudah bertahun-tahun diajar keselamatan bukan karena perbuatan baik, jadi boleh kurang baik tapi selamat. Nggak bisa. Nggak boleh kita punya cacat. Nggak boleh. Oke, kemarin kita punya cacat. Oke, ke depan tidak boleh. Kita harus punya kebaikan yang di mata manusia itu sempurna. Baru kemudian kita bisa masuk kepada kehendak Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan. Yang satu ini Anda bisa pahami nggak? Anda bisa pahami nggak, saudara? Orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, orang-orang yang sudah sempurna, orang-orang yang tidak bercacat, tidak bercela, itu baru boleh masuk Yerusalem baru. Itu kemungkinan besar, tapi tidak bisa dikatakan kemungkinan besar ya. Kalau menurut saya pasti dipastikan, karena tidak ada yang najis yang bisa masuk ke sana. Jadi sebelum mati itu kita itu mesti bersih banget, saudaraku. Nah, ini kan implikasinya jelas kan? Ada Yerusalem baru, ada bumi-bumi atau region, wilayah-wilayah G. Ya. Nah yang ini ibu kota itu, yang malam tidak ada di sana itu barangkali. Itu nggak seluruh wilayah sama seperti Yerusalem baru. Nah kalau Anda berkata, ya Pak, saya yang penting masuk surga lah Pak, jadi tukang sapu juga nggak apa-apa. Nah itu kan pemberontak namanya. Kita manfaatkan yuk kesempatan yang tak ternilai ini mumpung masih ada waktu. Jadi pagi hari kita bangun pagi, kita mulai mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya, dan sepanjang hari itu tidak ada satu kesalahan pun yang kita lakukan. Bisa, ya bisa. Saudara percaya ya, orang kan menyesal nanti. Begitu dia mati, dia sembrono itu menyesal. Semua yang kita makan kebuang ke bawah, betul nggak? Tapi demi makanan itu kita binasa. Sayang kan? Kita pakai perhiasan, kita punya semua yang indah, tapi begitu kita mati nggak kita bawa, tapi demi itu kita binasa. Juga kehormatan, juga pangkat. Orang mau puji-puji kita, mau hormat-hormat kita, begitu mati melenyap begitu aja. Dan demi itu kita binasa, saudara. Untuk apa, saudara? Saya sudah lihat orang-orang yang hatinya sudah tertutup, tidak bisa diajak bicara begini, saudara. Benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Bukan orang-orang jahat. Mereka bukan orang-orang jahat, tapi mereka orang-orang yang tidak bisa diajak sempurna. Kalau Anda katakan memang Pak Era sudah sempurna,
Ya belum, tapi saya tahu bahwa saya harus sempurna dan berusaha di singkatnya umur hidup kita ini kita mengejar ketinggalan kita. Nah, ini orang-orang yang akan masuk di kota Yerusalem itu. Wah, itu luar biasa itu, saudaraku. Kalau kita diperkan masuk kota itu menjadi anak-anak Allah, jika Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Wah, itu hebat sekali, saudaraku. Itu luar biasa, saudara. Nah, kalau saudara masih mencintai dunia, haus kekuasaan, atau terikat dengan keinginan-keinginan daging, nafsu, ya susah saudara diajak. Anda tidak rela meninggalkan semua itu. Ayo tinggalkan, saudara. Ya, tinggalkan. Bersikaplah kejam terhadap dagingmu. Bersikaplah kejam terhadap ambisi, hawa nafsu, cita-citamu yang tidak sesuai kehendak Allah. Lalu di Wahyu pasal 21 itu spesifikasi kota itu sangat sungguh luar biasa, menakjubkan. Dikatakan turun dari tahta Allah. Artinya bahwa pemerintahan itu adalah pemerintahan dari Bapa di surga. Kalau turun dari tahta Allah bukan berarti seperti Bika Ambon gitu. Artinya kekuasaan itu adalah pemerintahan di bawah otoritas kekuasaan Allah. Dulu bayangan saya begitu. Jadi kota itu ada kota gitu, saudara sekalian ya. Ada kota kayak Bika Ambon gini, terus turun dari langit, dari tahta Allah. Kota itu bisa saja, bukan enggak. Tapi saya lebih percaya bahwa ibu kota ini artinya di bawah otoritas Allah. Seperti zaman Daud, Kerasi kratos, pemerintahan Theo Tuhan, pemerintahan Tuhan. Nah, siapa yang akan memerintah? Mereka yang di bumi ini sudah mulai mewujudkan doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Orang yang sudah hidup di bawah pemerintahan Allah, saudara. Nah, terus terang yang paling sulit dikendalikan oleh Allah itu perasaan kita. Itu masih di bawah pemerintahan kita sendiri. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana perasaan kita di bawah pemerintahan Allah. Nggak gampang, saudara. Saya sering gagal di sini, ya. Saya sering berduka berjam-jam gitu. Itu enggak boleh mestinya. Mestinya enggak boleh. Kita tenggelam dengan satu situasi. Kecuali memang itu beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, itu boleh. Nah, kadang-kadang kita kecewa, kita diem. Ya memang enggak ngomong tapi kita diem gitu. Nah, itu juga sebenarnya enggak boleh. Ya. Oke. Kota Yerusalem di dunia akan datang adalah kota di mana tidak ada perkabungan sama sekali. Ini kota di mana para pemenang yang menjadi korpus delikti diperkenan menetap. Orang-orang saleh yang kudus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya tidak menambahkan di sini kalimat ini, saudara. Mereka akan duduk makan semeja dengan aku. Itu nggak semua orang. Itu nggak semua orang. Ketika Tuhan berkata nanti ada yang datang dari timur, dari barat, di dalam kerajaanku, tapi anak kerajaan itu, yaitu orang-orang Yahudi, dibuang. Itu dari jauh. Kita harus membuat firm, membuat kokoh, ya, membuat teguh keyakinan itu. Saya terus terang hari-hari ini sangat berduka, ya. Duka, saya agak mendung gitu, saudaraku, ya, mendung, berkabut gitu jiwa saya, saudara. Saya melihat tidak banyak orang yang memiliki beban terhadap pekerjaan Tuhan. Untuk hal lain orang bisa all out. Untuk apa yang dia pikir membahagiakan atau kesenangannya, orang bisa berbuat apapun, saudaraku. Apapun dia lakukan. Fokus
seterusnya bisa ke sana, saudaraku. Tapi tidak banyak orang yang sungguh-sungguh memikirkan keselamatan jiwa orang lain. Kalau Paulus ya saudaraku, itu hatinya itu begitu terbeban untuk jiwa-jiwa saudaraku. Nah, orang-orang yang sungguh-sungguh ya punya beban untuk pekerjaan Tuhan, dan rasanya kalau dia bisa menguras seluruh darahnya saudara, kalau dia bisa mencabut jantungnya saudara, dia cabut untuk keselamatan jiwa orang lain. Tidak banyak orang yang berani bertaruh untuk itu saudara. Nah, orang-orang seperti Paulus yang berani mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk Tuhan itu akan masuk kota ini. Akan masuk kota ini. Dan Anda punya peluang loh untuk itu. Itu kota yang penuh kemuliaan, dihiasi permata batu berharga dengan spesifikasinya ya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan kepadanya. Raja-raja di sini orang-orang yang memerintah, memberikan upeti. Tidak tahu bagaimana bentuk upetinya, artinya memberikan pengabdian. Seandainya kita mengerti secara lahiriah, seandainya nih, toh nggak bersalah, nggak masalah. Jadi semua raja-raja yang adalah orang-orang yang memerintah memberikan upeti per raja itu untuk istananya. Tuhan mampu kok membuat istananya mau apa saja. Tapi Tuhan tidak melakukan. Tuhan memberi kesempatan kepada masyarakat, kepada para pemimpin-pemimpin masyarakat itu, raja-raja itu, untuk memberikan upeti dan menegakkan kerajaan Tuhan. Sama kan dulu bumi ini kan Tuhan bisa menggarap, tapi mempercayakan kepada Adam. Oleh sebab itu, kalaupun ini dipahami secara lahiriah, sekalipun secara lahiriah, tidak masalah, tidak masalah. Anda kalau lihat film-film Barat ya, abad-abad sebelum Masehi gitu ya, atau abad-abad awal gitu, wah keanggunannya raja itu, atau raja-raja di Cina itu keanggunannya luar biasa. Nah, kerajaan yang akan datang pasti lebih anggun dari itu. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan rumah Bapa. Jadi ketika murid-murid dalam kondisi stres karena Tuhan Yesus akan pergi ke tempat di mana dia pergi, Tuhan Yesus pergi, mereka tidak boleh tahu. Lalu murid-muridnya bertanya, rumahnya di mana ya Tuhan? Bapak itu yang gimana ya? Tuhan Yesus berkata, kamu lihat aku, kamu lihat Bapak. Jalannya gimana? Kamu belum tahu jalannya sekarang. Kau pikir jalan apa gitu? Jalan Haleluya Gang Usara nomor 7. Oh bukan, RT Maranatha RW Sola Gracia. Enggak begitu. Tapi kamu nanti akan ngerti jalannya. Dan Anda bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya penakut-penakut bisa rela mempertaruhkan nyawa begitu berani karena keyakinannya akan kerajaan Tuhan yang akan datang itu. Dan Paulus sendiri berkata bahwa supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, rumah Bapa itu artinya tempat khusus di mana hanya orang-orang pilihan yang boleh masuk. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah Rasul 4 ayat 12, saudaraku. Walaupun perbedaan ini tidak mutlak, bisa relatif, saudara. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu sampai kepada Bapa loh, sampai pada persekutuan dengan Bapa. Itu eksklusif. Seperti doa Tuhan Yesus, engkau dalam aku dalam engkau, supaya mereka di dalam kita. Nah, mereka inilah yang saya katakan di minggu-minggu terakhir ini sebagai gereja yang tidak kelihatan. Itu nggak semua orang Kristen. Supaya mereka di dalam kita. Nah, mereka ini siapa? Ini gereja yang tidak kelihatan. Kelompoknya Paulus, Petrus, Timotius, itu saudara. Nanti kalau zaman-zaman gereja Polikarpus, wah itu orang-orang hebat, saudaraku. Agustinus, Martin Luther, orang-orang hebat.
Dan kita termasuk di sini mestinya. Cuman tidak semua saudara. Ini orang yang berani mempertaruhkan segenap hidupnya tanpa batas. Kristen yang benar itu begini. Bukan ecek-ecek, bukan abal-abal. Kalau Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang dalamnya seseorang mendapatkan keselamatan. Artinya hanya oleh korban Tuhan Yesus di kayu salib semua dosa dipikul. Dan orang yang tidak pernah mendengar Injil pun dihakimi menurut perbuatannya. Tetapi orang pilihan yang secara moral manusia harus sudah sempurna, secara ukuran kebaikan manusia harus sudah sempurna, plus kepekaan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan, baru orang seperti ini memiliki kecerdasan roh. Ini kalau begini kita juga masih jiper, saudara. Aduh, kebaikan manusia kita belum capek. Lihat orang lain kok lebih sabar, orang lain kok lebih baik, kita kok berantakan. Nah, ini memberikan kita motivasi, saudara. Dorongan motivasi yang tulus untuk berusaha jadi baik. Dan kalau orang lain bisa baik, kita juga bisa baik. Jadi standar terendah adalah perbuatan paling baik yang bisa dilakukan manusia. Saya ulangi lagi, saudara. Standar terendah kita, orang yang dipilih Tuhan itu, standar terendahnya perbuatan paling baik yang dapat dilakukan manusia. Kalau saya ngomong begini, dalam hati kecil saya sudah berulang-ulang berpikir, aduh, nak mau capek-capek jadi pendeta. Jadi pendeta kalau saya tidak mencapai standar terendah itu, apa lebihnya saya? Apa untungnya saya udah capek-capek begini? Aduh, saudara, bener-bener deh. Nah, saudaraku, sebenarnya apa sih yang kita cari dalam hidup ini, saudara? Jadi orang yang berkenan, yang ketika kita menutup mata Tuhan berkata, yang ini boleh masuk Yerusalem baru, yang ini boleh masuk Yerusalem baru. Anda nggak akan punya kekuatan untuk berani memberontak, bersungut-sungut pun tidak akan berani. Kalau masih ada yang bisa bersungut-sungut di situ, nggak mungkin dia di situ, dia di neraka. Semua pasti menghormati Tuhan. Dia pasti menerima semua kebijakan Allah. Nggak ada yang berani bersungut-sungut. Kalau sampai ada, nggak mungkin, dia pasti dibuang neraka. Nah, betapa indahnya kalau Tuhan berkata, yang itu boleh, yang itu boleh. Ada wilayah yang tidak terbatas di luar tembok Yerusalem, yaitu bumi G, yang menuju wilayah di dunia akan datang. Wilayah-wilayah di luar Yerusalem adalah wilayah di mana bangsa-bangsa yang diperkenan masuk dunia akan datang bisa menetap. Saya tidak bisa ngerti sampai hari ini kalau ada orang Kristen yang berpikir yang masuk surganya orang Kristen. Orang Kristen banyak yang brengsek, gak layak ke surga loh, percaya gak? Dan saya ulangi lagi ya, biarpun Anda orang Kristen, kalau Anda tidak seperti Tuhan Yesus atau tidak bertumbuh seperti Tuhan Yesus, Anda belum termasuk orang percaya. Namanya percaya itu menyerahkan diri kepada yang diikuti Tuhan Yesus, mencontoh jejaknya. Anda bisa lihat gak, dunia ini begitu banyak orang menderita luar biasa, betul? Orang-orang baik yang dilahirkan sudah di tengah-tengah kesulitan hidup, berusaha jujur hancur, jujur tersiksa. Waduh, betul-betul sadis, tragis, saudaraku sekalian. Lalu mereka tidak ngerti apa-apa, masuk neraka karena nggak mengenal Injil. Loh, ini jiwa abadi loh. Kalau kita percaya jiwa itu kekal, bagaimana Tuhan bisa menciptakan jiwa kalau begitu mudah membuangnya ke neraka? Tidak mungkin, saudara. Nah, ini yang banyak orang tidak suka. Ini di sini orang mulai berkata, Erastus sesat. Mau seorang di luar Kristen bisa masuk surga. Surga itu apa dulu? Yuk ikuti. Ini hampir 3 bulan ini. Yuk nggak ngerti surga itu apa, lu ngomong.
Keselamatan itu apa? Surga itu apa? Nggak ngerti saya. Nah, bersyukur saudara yang masih mau mendengar. Anda bisa ikut, iya ya, logik ya. Anda kan hebat, bukan saya hebat. Anda kan hebat karena firman Tuhan itu hebat sekali. Kalau mau ngomong ya, jujur ya, dengan mengerti ini kita juga jadi takut akan Tuhan lebih dalam, lebih tinggi takut kita akan Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan akan menghapus air mata mereka. Kalau Anda tidak pernah menangis untuk Tuhan, tidak pernah berlelah untuk Tuhan, bagaimana Tuhan berkata, berhentilah dari kelelahanmu. Roma 8:17 mengatakan, yang menderita bersama dengan Tuhan Yesus, yang dimuliakan bersama dengan Tuhan. Dan ketika anak-anak Allah nanti dinyatakan, itu makhluk, artinya di sini of individual things, yang bersifat individu. Makhluk di sini bukan binatang, tapi manusia-manusia yang merindukan kehidupan yang lebih baik. Merekalah orang-orang yang menantikan dunia akan datang itu. Saudara pikir hanya orang Kristen yang percaya ada kehidupan di balik kematian? Orang banyak beragama lain juga percaya adanya kehidupan yang akan datang, saudaraku. Cuma nggak tahu jalannya gimana. Coba orang-orang Buddha atau orang-orang Konghucu, terutama Konghucu ya, keyakinan nenek moyangnya, keluarga meninggal bikin mobil-mobilan dibakarkan, bikin kotak katanya kotak emas, kotak duit. Sekarang ini malah parabola, ada parabola. Kasihan saudara, mobil-mobilan apa nanti dibakarkan. Itu keyakinan. Saya punya seorang sahabat yang bukan dari orang Kristen ya, yang bakar-bakar itu juga ya. Dia berkata, sekarang masuk Kristen. Dulu dari kecil loh Pak, saya dibawa ke tempat sembayangan. Masih kecil kita diajar mengasihi sesama, belas kasihan, sama binatang sayang. Terus tuh. Tapi setelah jadi Kristen kok anak-anak kita nggak diajarin gitu, mati nggak? Mereka juga mau jadi orang baik supaya perjalanan di balik kuburnya itu baik. Mereka nggak ngerti loh. Nah oleh sebab itu kalau perbuatan mereka baik dihakimi menurut perbuatan. Lalu ruginya apa kita kalau mereka boleh masuk dunia akan datang? Apa rugi kita apa? Kok kita marah? Kok nggak suka? Emang rugi lu apa? Nggak ada ruginya toh. Tapi kalau kita ini bukan untuk masuk dunia akan datang saja, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, kita masuk anggota keluarga kerajaan, kita masuk kota Yerusalem. Kita mestinya senang kok orang lain bisa masuk dunia akan datang, kita senang kok. Makanya saudara kalau mau bener-bener nih ya, bener-bener menyenangkan Tuhan ya, hidup kita bener dulu, lalu kita membuat orang lain jadi bener. Nggak usah mereka masuk Kristen. Kalau terpaksa, ajak mereka berbuat baik, jangan berbuat jahat. Orang kan dihakimi menurut perbuatan. Buat orang itu ya, ini orang non Kristen sama orang Kristen, jangan sampai kepahitan lalu amit-amit gua Kristen lalu maki-maki Tuhan Yesus. Lihat perbuatan yang baik sampai ini kok baik bener ya. Segelas air putih yang diberikan orang tidak akan hilang upahnya. Betul? Nggak peduli siapa dia loh. Amin. Nah kita berkata begitu kok, gimana sih? Nggak ada kok syarat yang lain. Tapi Pak, yang percaya selamat, yang nggak percaya binasa. Itu benar. Kalau kamu percaya kamu selamat, kalau kamu nggak percaya binasa. Kalau nggak tahu, bisa nggak tahu dikatakan nggak percaya? Nggak tahu. Percaya nggak ini? Dia bilang percaya, oh selamat. Percaya nggak ini? Enggak selamat. Percaya enggak lo? Yang mana? Percaya enggak? Oh lo enggak percaya situ. Lo enggak ditunjukin gimana sih? Amin. Saya mesti ngomong terus di sini, saudara. Yang percaya selamat, yang tidak percaya sudah di bawah hukuman. Kata yang paling tepat begitu. Jadi orang kalau mendengar Injil lalu menolak Injil, jadi jahat ya. Betul, buktikan aja.
Ada orang-orang yang fanatisnya sampai begitu tinggi dengan kebencian terhadap Kristen. Lihat kelakuannya, nggak mungkin dia baik, nggak mungkin. Buktikan aja. Munafiknya, sok alimnya, pasti nggak mungkin bener. Percaya nggak mic ini bisa berbunyi? Percaya, selamat. Saya percaya nggak mic ini bisa bunyi? Nggak percaya. Lu dia nggak tahu, suruh percaya. Ini nggak percaya ini. Gitu aja mudah kok. Mosok Tuhan bodoh sih. Nah, mereka itu akan ada di masyarakat. Tapi ada lagi masalah. Kalau mendengar Injil yang salah, tahu? Mendengar Injil yang salah. Ayo dikatakan mendengar nggak? Tidak, karena nggak mendengar Injil yang benar. Jadi tidak heran kalau orang-orang sederhana yang di atas gunung sana yang wah hidupnya udah susah, nanam juga asal makan hari itu, kena gunung meletus lagi, mati, masuk neraka selamanya. You tega nggak kira-kira? Nggak usah Tuhan lah yang penuh kasih, gua aja nggak tega tahu. Tapi itu manusia, kalau Tuhan nggak, Tuhan lebih baik dari saya pasti. Tuhan akan beri kesempatan masuk dunia akan datang. Kok kita rasa rugi itu kenapa sih? Cuman mereka nanti di sana dididik lagi. Iya dong. Nah, di sini penjelasan terakhir adalah menjadi pertanyaan yang harus dipecahkan. Apakah di surga startnya itu dimulai dari zaman batu atau zaman komputer? Ngerti nggak maksudnya? Kan kalau Adam itu zaman batu tuh. Tapi kalau nanti begitu start pertama, begitu buka mata jebret, itu taman indah, gua-gua, terus masuk ke gua-gua tidurnya. Gimana kan gitu? Kan nanti semua fisik kan? Fisik. Kita nggak perlu pecahkan karena kita nggak tahu. Dan di Alkitab tidak menjelaskan. Tapi yang jelas saudara, bukan tidak mungkin Tuhan dalam kebijakan. Boleh ya berandai-andai, boleh dong. Mereka yang sudah di tingkat computerized, tingkat ini di tingkat yang mereka di tingkat lain ditempatkan karena wilayahnya luas, disitulah bermacam-macam orang ditempatkan sesuai dengan kemampuan dunia pada zamannya. Jadi yang begitu yang pada waktu zaman batu telanjangan itu mati, nanti ketika bangkit juga di di sana. Bukan tidak mungkin. Tapi kalau zaman cyber, orang modern tetap di tempat yang modern juga. Kan nanti pertanyaannya, kita perlu baju kan dengan tubuh kebangkitan. Mau tidak mau kan, semua harus pakai tubuh kebangkitan. Oh nanti sana telanjang nggak malu, saya nggak yakin. Enggak, ini persoalan. Jadi begini saudara, telanjang itu bukan berarti telanjang physically, pengertiannya terbuka. Ini agak sulit menjelaskan. Ya tapi saya mengerti. Saudara, kalau misalnya manusia nggak jatuh dalam dosa, ada 4 musim nggak? Ada 4 musim nggak? Pasti kan bumi berputar pada porosnya, ada kutub utara, kutub selatan, dan manusia punya panas 37 nggak? Oke? Kira-kira pakai baju nggak yang tinggal kutub? Pakai aja pikir. Jangan sudah pikir seandainya manusia nggak berusaha semua telanjang bulat semua. Nggak mungkin lah saudara, pakai dong. Nggak mungkin. Nah nanti di surga itu apakah Tuhan siapin baju-baju atau kita nggak jelas tuh. Tapi itu pasti luar biasa, pasti luar biasa. Jadi nanti zamannya semua modern, nggak mungkin. Yang begitu dibangkitkan jebret gitu dengan pikiran akhirnya adalah zaman batu, harus dikembalikan ke zaman batu. Nah disitulah mulai ada sosialisasi. Amin.